Setelah kami mencari lokasi ekosistem yang mengalami kerusakan, akhirnya Sungai Gandong dipilih sebagai lokasi perhitungan kerugian untuk mata kuliah penilaian ekonomi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Inilah Sungai Gandong, sungai terbesar di Kabupaten Magetan. Sungai ini memiliki panjang 138,1 km yang berdasarkan penelusuran Google Map, bagian hulunya terletak di daerah Sarangan, sedangkan bagian hilir terletak di daerah Jalan Raya Gorang Gareng berupa bendungan di perbatasan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Sebelumnya perlu kita ketahui, Magetan sebagai tempat di mana Sungai Gandong berada merupakan salah satu dari kota penghasil kulit terbaik di Indonesia. Industri penyemakan kulit di Kabupaten Magetan sudah mulai berdiri sejak tahun 1830. Hingga pada tahun 2014, industri penyemakan kulit di Kabupaten Magetan memiliki 132 unit pengusaha penyemakan kulit dengan jumlah individu penyamak mencapai 786 orang dan mampu menghasilkan pendapatan hingga 82 miliar rupiah. Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar untuk mengekspor produk dari bahan kulit. Pada tahun 2015, permintaan ekspor sepatu olahraga ke Tiongkok mencapai nilai 66.000 US dollar, sedangkan pada tahun 2016, permintaan ekspor meningkat menjadi 109.000 US dollar. Di samping potensi ekonomi yang dihasilkan oleh industri penyemakan kulit tersebut, ternyata ada trade-off yang harus dirasakan oleh lingkungan sekitar pabrik. Sejak dulu, aliran Sungai Gandong biasa digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah untuk kebutuhan air, sumber pengairan pertanian, serta dimanfaatkan sebagai objek wisata alam. Apa yang akan ada di benak kalian ketika mendengar kata sungai? Sejuk, menyegarkan, tenang? Sayangnya hal ini tidak bisa kita rasakan di Sungai Gandong. Menurut Ketua RW 3 Muhammad Iqbal, kasus pencemaran bau limbah kulit di Sungai Gandong sudah terjadi sejak bertahun-tahun dan cukup mengganggu, bahkan berbahaya bagi kesehatan warga sekitar yang bermukim di sekitaran Sungai Gandong. Berdasarkan data BPS pada tahun 2018, sekitar 46% sungai di Indonesia berada dalam kondisi tercemar berat. Dan sayangnya, Sungai Gandong merupakan salah satu di antara sungai yang mengalami pencemaran berat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan Sungai Gandong mengalami pencemaran. Salah satu penyebabnya adalah limbah industri yang dihasilkan dari industri kulit dari hasil penyemakan kulit. Sejak tahun 2015, mulai bermunculan keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat adanya bau menyengat dan kondisi limbah industri kulit di Sungai Gandong yang menghalangi aktivitas masyarakat sehari-hari. Kami melakukan wawancara dengan seorang narasumber yang bertempat tinggal di daerah Sungai Gandong yang terdampak limbah. Dampak negatifnya berupa bau yang sangat menyengat dan tidak enak, terutama pada bagian sungai yang berada di sebelah lik itu baunya sangat menyengat. Dekat lik itu kan terkenal banyak sungai, jadi warna sungainya itu airnya rata-rata warnanya coklat, tapi di sekitar lik itu agak sedikit kehijau-hijauan sedikit. Untuk kebijakan dari Pemkab saya kurang tahu ya, mungkin sudah ada langkah apa dari Pemkab Magetan mengambil tindakan terhadap keresahan warga yang dirasakan di daerah sekitarnya. Tapi yang saya rasakan masih banyak bau-bau juga yang tidak sangat menyengat dan tidak enak untuk dicium, sehingga membuat beraktivitas kami terganggu. Terutama biasanya waktu paling menyengat itu di waktu sore hari. Saya berharap mungkin kedepannya LIK bisa memperbaiki sistem pengolahan limbah agar tidak sampai menimbulkan pencemaran, baik pencemaran air ataupun pencemaran polusi udara ataupun bau yang dapat mengganggu masyarakat sekitar, karena namanya juga kita hidup secara bersosial, jadi harus memperhatikan dampak sosial yang terjadi akibat adanya LIK tersebut. Sebelum dapat dibuang ke alam, limbah pembuangan hasil industri seharusnya melewati rangkaian pengolahan limbah. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL industri memiliki rancangan yang dibuat sedemikian rupa agar dapat membantu mencegah terjadinya pencemaran akibat bahan beracun yang berasal dari industri. Proses penyemakan kulit membutuhkan air yang relatif banyak dengan berbagai jenis bahan kimia di dalamnya, sehingga air limbah yang dihasilkan akan mengandung polutan kimia. Pada kasus industri penyemakan kulit di Magetan, IPAL yang digunakan untuk mengolah limbah cukup terbatas. Kapasitas IPAL industri penyemakan kulit memiliki debit 600 meter kubik per harinya. Sedangkan, berdasarkan data pada tahun 2017, debit limbah yang dihasilkan oleh industri mencapai angka 612 meter kubik
kubik per harinya. Hal ini menunjukkan adanya overcapacity yang dialami oleh IPAL industri penyamakan kulit di Magetan. Selain itu, masyarakat juga menduga bahwa kondisi IPAL yang digunakan tidak berfungsi secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya genangan limbah di Sungai Gandong. Semakin banyak jumlah produksi yang dihasilkan, maka potensi limbah yang dikeluarkan pun akan terus meningkat. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang kami sampaikan, maka kami akan mengakumulasikan nilai kerugian yang disebabkan oleh adanya limbah penyamakan kulit menggunakan pendekatan dari Permen LH nomor 17 tahun 2014. Pendekatan ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah dan atau emisi dan atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Di sini kami menggunakan alternatif akumulasi nilai pencemar dengan parameter COD sebesar 50 kg dengan basis biaya pencemar sebesar Rp24.750. Berdasarkan tabel perhitungan yang kami sajikan, dapat diperoleh hasil bahwa pihak pencemar menghasilkan limbah berbahaya dalam proses produksinya dalam periode 2015 sampai 2021 sebesar Rp255 juta. Dengan asumsi suku bunga yang digunakan bernilai konstan dan pihak pencemar tidak melakukan upaya penurunan kadar COD yang dibuang ke lingkungan. Yang kedua, kerugian untuk mengganti biaya verifikasi sengketa lingkungan dan biaya pengawasan pelaksanaan tindakan tertentu, di mana biaya ganti rugi akan dibayarkan oleh perusahaan pencemar kepada pemerintah dengan asumsi bahwa kegiatan verifikasi dan pengawasan dilakukan pada awal tahun klaim, yaitu tahun 2018. Dengan rincian biaya yang dapat dilihat pada tabel, maka total biaya verifikasi yang akan dikeluarkan yaitu sebesar 177 juta dan biaya pengawasan sebesar 281 juta. Jadi, perusahaan pencemar harus membayar ganti rugi sebesar 458 juta rupiah. Yang ketiga, pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tercemar sebisa mungkin harus dipulihkan agar bisa kembali ke baseline. Di sini kami menggunakan metode perhitungan CUH, yaitu biaya pendaur ulang unsur hara atau biaya hilangnya unsur hara. Menggunakan indeks harga dan satuan yang kami sajikan sebagai berikut, diperoleh nilai CUH sebesar 54,4 juta rupiah. Kemudian masing-masing CUH dihitung menggunakan compounding dan discounting faktor dengan tahun dasar tahun 2018. Maka total CUH menjadi 54,6 juta rupiah. Yang keempat, yaitu kerusakan akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup yang merupakan hak milik negara. Kerugian terakhir atau yang kelima, yaitu kerugian masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan